Sejumput benih baik di ladang kesukaran. Ini kelihatannya tema yang pas banget untuk kita hari ini. Yang belakangan ini terlalu sibuk memikirkan segala hal yang tidak kita inginkan, dan justru setiap pikiran yang kita tanam di dalam pikiran kita ternyata mewujud tanpa kita sadari. Maka ini adalah cerminan bagi kita untuk bercermin, untuk menyelaraskan diri kita dengan visi kelimpahan yang sudah Tuhan berikan dan sematkan dalam kehidupan kita. Pikirkanlah sesuatu yang benar-benar kamu inginkan, dan pikirkan sesuatu itu haruslah yang menyenangkan dirimu. Sesuatu itu haruslah yang bisa membahagiakan dirimu, karena itu bisa meliputi alam semesta untuk mengirimkan kurir-kurir penyelamat yang bisa menjadi wadah kelimpahan bagi rezeki dan berkatmu dari segala penjuru. Artinya sejumput benih baik di ladang kesukaran adalah tidak menolak kekurangan, tapi merasakan rasa kurang yang tidak nyaman itu, lalu kita berhenti di sana. Kenapa rasa kurang ini harus kita pelihara? Apakah rasa kurang justru akan makin menguasaimu? Rasa kurang, kalau kita pikirkan berulang atau beruntun setiap hari, justru akan membuat pengulangan-pengulangan di dalam hidup kita. Definisinya adalah pengurangan dikurangi pengurangan sama dengan pengurangan. Artinya semakin kamu memikirkan kekurangan itu yang akan datang. Pantulan itu akan dipantulkan ke alam bawah sadarmu, dan itu bisa menimbulkan vibrasi yang bisa menguasai alam semesta sehingga akan menciptakan ketidaknyamanan dalam hidupmu. Ketidaknyamanan itu soal rezeki yang tiba-tiba berkurang, entah karena apa atau apapun itu. Tapi coba kita pikirkan, apakah itu yang ingin kita terus pelihara dan pikirkan? Kan tentu tidak. Jadi mulai sekarang, yaitu pikirkanlah segala sesuatu yang menyenangkan, yang mendatangkan rasa nyaman bagimu. Karena rasa yang menyenangkan bagimu adalah rasa yang membahagiakan untuk dirimu. Dan itu benar-benar sesuatu yang benar-benar kamu inginin, bukan yang membuat kamu frustasi, tapi itu semakin menciptakan vibrasi-vibrasi baik. Vibrasi baik ini yang kamu lekatkan di dalam hatimu itu akan terpancar alirannya ke alam semesta, dan alam semesta akan menarik banyak kelimpahan-kelimpahan dalam hidupmu. Contohnya, tiba-tiba secara tidak sadar kamu dipertemukan dengan sumber-sumber penghasilan baru yang tanpa kamu sadari itu sebenarnya adalah manifestasi dari apa yang selama ini kamu pikirkan. Jadi kalau ditarik ke depan, kesenangan, kebahagiaan itu yang justru bisa membuat kita berbagi. Aliran berbagi itu menciptakan kelimpahan baru, bahkan kelimpahan yang jauh lebih besar. Kelimpahan itu membuat energi rasa syukur, membuka keterhambatan, menciptakan keterbukaan aliran energi syukur. Kenapa bisa begitu? Ketika kita memikirkan sesuatu yang bahagia, tubuh kita meresponnya adalah imun-imun di dalam tubuh kita dibangkitkan, karena aliran bahagia itu bisa memacu hormon endorfin untuk menciptakan sinyal-sinyal kehidupan baru, ya, mematikan sel-sel kanker di dalam tubuh kita, membuat tubuh kita yang lemah menjadi sehat karena dia bisa untuk membangkitkan imun-imun tubuh baru. Di samping itu, dengan kita memiliki rasa syukur dan keterbahagiaan, itu bisa menciptakan berbagai pola kemungkinan yang membentuk energi kelimpahan. Sadarilah, semakin menganggap dirimu berhasil dan beruntung, seperti itu pula yang datang ke dalam hidupmu. Semakin memikirkan keburukan, semakin banyak keburukan-keburukan yang datang. Bukankah begitu ya? Ketika kita memikirkan bagaimana ini aku tidak punya uang untuk membayar hutang dan segala macam, itu akan kompleks banget. Itu akan mengiringi kita pada energi keterpisahan dari semesta, yaitu energi kekurangan. Energi kekurangan ini akan membuat kita itu
tidak merasa sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sudah dibekali Tuhan dengan segala kesempurnaannya. Makanya bersihkan pikiranmu dari hal-hal yang berkaitan dengan energi kekurangan, karena ini bisa membuka gerbang kekuranganmu makin besar. Kalau kamu tidak bisa memikirkan atau membayangkan sebuah kelimpahan, coba kamu diam sejenak dan renungkan, apakah hidup penuh penderitaan atau hidup penuh kebahagiaan yang ingin kamu alami dalam kehidupan yang singkat di dunia ini? Dan apa yang sebenarnya kamu cari dalam kehidupan ini? Coba renungkan baik-baik. Apa yang benar-benar kamu inginkan, dan kamu harus menelusuri itu semua. Dan kenapa kamu menginginkan itu, dan kenapa kalau kamu membicarakan sesuatu yang kamu inginkan, itu bisa menimbulkan rasa bahagia, rasa sukacita, rasa damai sejahtera yang membanjiri seluruh energi kita. Itu jadi kayak tercipta energi-energi positif, seolah-olah kita itu diberikan Tuhan untuk kemampuan berpikir, menciptakan berbagai sumber-sumber penghasilan yang sebelumnya kita tidak pernah memikirkan. Tapi ketika kita menanam sejumput benih kebaikan, yaitu energi vibrasi bahagia, itu ternyata bisa menciptakan dan membuka gerbang-gerbang kebahagiaan baru, dan menciptakan sumber-sumber daya yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Karena kebahagiaan itu dan rasa syukur bisa untuk membersihkan energi buruk. Kenapa bisa membersihkan energi buruk? Karena energi bahagia, energi kelimpahan itu justru semakin membuat kita punya aura positif, punya perlindungan baik dari aura leluhur kita, bahkan dari Sang Pencipta. Berarti ketika kita mengimani bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kesempurnaan, itu artinya hidup kita itu penuh keterlimpahan dan juga penuh rasa syukur, karena Tuhan sudah memberikan kita hadiah kehidupan sampai di saat ini. Perlu kita sadari, bagaimanapun masalah kita itu begitu banyak, tapi ketika kita merasa kita ini adalah cinta kasih Tuhan yang Tuhan hadirkan melalui kedua orang tua kita yang saling mencintai. Dan energi saling mencintai ini adalah energi rasa bahagia, rasa syukur, rasa sukacita. Itu adalah energi yang memiliki keterkaitan langsung dan menggetarkan vibrasi alam semesta, karena kita akan tersambung langsung, terkoneksi langsung dengan Sang Ilahi, dengan Sang Pencipta kehidupan itu sendiri. Jadi vibrasi kebahagiaanmu ini bisa memancar ke alam semesta, dan itu bisa mengirimkan sinyal magnet rezeki untuk menarik kelimpahan. Kalau hari ini kamu sedang tersudut atau tidak bahagia, tolong kamu respon dan rasakan itu sebentar lalu. Tapi kamu harus kembali meyakinkan dirimu, apakah ini yang kehidupan, apakah kehidupan yang begitu singkat, apakah akan kamu isi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan bagimu, atau kamu ingin mengisinya dengan sesuatu yang bermakna, yaitu rasa syukur, sukacita, bahagia. Karena dengan aliran bahagia itu kamu bisa berbagi, kamu bisa berzakat, kamu bisa berdonasi, bahkan kamu bisa memelihara anak yatim, janda-janda terlantar dari nilai vibrasimu hari ini. Mungkin kamu belum terbiasa untuk menanamkan benih baik dalam dirimu dan pikiranmu, tapi coba sadari, dari benih baik ini kamu bisa membuka pintu-pintu gerbang kelimpahan yang sudah Tuhan sediakan untuk kamu bisa berbagi, berdonasi kepada orang-orang di sekelilingmu. Bukankah ini hal-hal yang sungguh membahagiakan untuk hidupmu? Dan ini adalah surga dunia yang sebenarnya Tuhan ingin hadirkan ke dalam kehidupanmu. Kamu menemukan channel ini berarti Tuhan sedang membimbingmu ke arah perbaikan, ke rezekimu yang mulai meningkat, ke level kebahagiaanmu yang mulai tertata dan terukur dengan baik. Karena sesungguhnya Tuhan sedang menghadirkan kebahagiaan dan pintu masa depan yang membahagiakan untuk dirimu.